Saudara-saudara kekasih kepada Tuhan, kita bersyukur kita bisa ketemu lagi di dalam acara renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan dan Roh Kudus untuk membuka hati kami dan pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan mengenai Tuhan Yesus meneguhkan hati Yohanes Pembaptis. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23 dan Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Kita hanya membaca di Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seseorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka bertanya, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti seorang lain?" Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Demikianlah saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus tampil di depan umum, 6 bulan sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah tampil di depan umum. Dia berkhotbah dengan berapi-api dengan suara lantang, dan dia berpakaian dari bulu onta. Makanannya adalah belalang dan madu hutan, saudara. Dia berteriak di padang gurun itu, "Bertobatlah, kerajaan Allah itu sudah dekat." Dan banyak orang yang datang kepada dia, dan Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan sehingga banyak menjadi pengikutnya. Mereka itu mengira bahwa Yohanes inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi Yohanes Pembaptis dengan jelas mengatakan, "Aku bukan Mesias. Aku hanya perintis jalan bagi Mesias yang akan datang." Sebelumnya Tuhan sudah beritahukan kepada Yohanes Pembaptis, "Nanti kalau engkau membaptis orang, ada seseorang ketika dia menerima baptisan, ada Roh Kudus turun ke atas dirinya, maka orang itulah adalah Mesias." Maka itu terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka terjadi suatu peristiwa yang besar. Langit terbuka. Roh Kudus bagaikan seperti burung merpati turun ke atas dirinya Tuhan Yesus. Dan ada suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Jadi dengan demikian Yohanes Pembaptis dengan jelas mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Kemudian kita baca dalam Alkitab, Yohanes ini karena dia begitu berani menegur dosa, pada waktu itu Raja Herodes yang memerintah daerah itu berbuat satu dosa, yaitu dia mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. Hal ini ditegur oleh Yohanes Pembaptis bahwa raja berbuat demikian adalah suatu dosa besar. Raja Herodes menjadi marah dan menangkap Yohanes dan memenjarakan dia dalam penjara. Saudara sekalian, Yohanes berbulan-bulan berdekam di dalam penjara. Tidak ada yang menolong dia. Dalam keadaan yang sepi, menderita,
keputusasaan, maka dia merasa bahwa dia sendirian. Ketika itulah murid-muridnya datang kepada dia, beritahukan kepada Yohanes Pembaptis apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Kemudian Tuhan Yesus membangunkan atau membangkitkan seorang pemuda yang sudah mati di kota Nain. Nah, hal ini diceritakan kepada Yohanes. Nah, Yohanes ini timbul satu pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, tetapi dia tidak datang menolong saya? Mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan fungsinya sebagai Mesias, adakan untuk revolusi melawan orang-orang Romawi itu? Oleh sebab itu, dia mengutus 2 orang muridnya datang kepada Yesus dan bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias yang dijanjikan oleh Allah? Saudara sekalian, lalu Tuhan Yesus berkata kepada kedua orang utusan Yohanes itu, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang dilakukan adalah sesuai dengan nubuat yang diucapkan oleh para nabi tentang Mesias itu. Saudara, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak jatuh karena aku, dia adalah orang yang berbahagia. Nah, saudara, dari peristiwa ini, berapa pelajaran yang dapat kita pelajari? Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan masih bisa mengalami kesulitan, penderitaan. Seperti Yohanes. Dia seorang yang setia kepada Tuhan. Toh, dia mengalami suatu kesulitan. Dia ditangkap, dipenjarakan, gara-gara menegur Raja Herodes ini. Di dalam Alkitab juga kita lihat contoh Ayub. Dia seorang yang benar, seorang yang mengasihi Tuhan. Tetapi harta bendanya ludes di dalam 1 hari. Dan anaknya 10 orang, 7 laki, 3 perempuan, mati dalam 1 hari. Kita lihat di sini, orang yang benar, orang yang mengasihi Tuhan, masih bisa mengalami kesulitan. Yang kedua, ada kalanya Tuhan tidak segera datang menolong orang-orang yang menderita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan yang menderita. Contohnya adalah Yohanes Pembaptis ini. Tuhan tidak segera datang menolong dia. Demikian juga kita baca di dalam Alkitab tentang Paulus. Kalau kita baca di 2 Korintus, kita melihat Paulus seorang yang mengasihi Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, tetapi dia mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, demikian juga Yakobus, salah satu murid Tuhan Yesus. Dia juga dibunuh oleh Raja Herodes. Padahal dia adalah murid Tuhan Yesus yang setia. Jadi kita melihat orang yang benar, orang yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan itu mereka alami. Yang ketiga, pelajaran yang harus kita belajar. Kita mengalami kesulitan, penderitaan. Kita harus datang kepada Tuhan. Janganlah kita mencari pertolongan kepada orang lain, kepada orang-orang yang tidak benar. Tetapi harus kita datang kepada Tuhan Yesus. Mohon pertolongan dari Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis ini. Ketika dia ragu-ragu akan Yesus, apakah dia Mesias, dia utus orang datang kepada Tuhan Yesus. Dia bukan utus muridnya pergi tanya kepada siapa yang lain. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita harus menyadari, di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Setinggi-tinggi rohani seseorang, sebaik-baik seseorang, masih
bisa ada kemungkinan ia jatuh. Saudara, seperti Yohanes Pembaptis ini, kita lihat dia begitu setia kepada Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan yang luar biasa itu, dia timbul suatu keraguan dalam hatinya. Di dalam Alkitab kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh yang sangat ternama dalam Alkitab pun masih ada kalanya mereka bisa jatuh berbuat dosa. Contohnya adalah Abraham, pernah jatuh dalam dosa. Nabi Musa juga pernah jatuh dalam dosa. Raja Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Petrus juga pernah jatuh dalam dosa. Setahu saya, di dalam Alkitab ini hanya ada 2 orang yang Alkitab tidak mencatat kesalahan mereka. Tidak berarti mereka tidak ada kesalahan, tetapi Alkitab tidak mencatat. Yaitu Daniel dan Yusuf. 2 orang inilah yang Alkitab tidak pernah mencatat kesalahan mereka. Yusuf yang maksud ini adalah Yusuf anaknya Yakobus. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita tidak boleh sombong rohani, menganggap kita ini sudah suci, sudah tinggi rohani, tidak mungkin jatuh seperti Petrus. Ketika Tuhan Yesus beritahukan dia akan jatuh, tetapi dia mengatakan, tidak mungkin aku menyangkal Tuhan. Tetapi buktinya bagaimana? Akhirnya 3 kali dia menyangkal Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan sombong, menganggap kita sudah rohani, kita tidak mungkin jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita jangan mendewakan seseorang. Kita boleh menghormati seseorang karena posisinya atau kerohaniannya, ya, kita hormati. Tetapi kita jangan mendewakan dia. Anggap dia itu seperti Tuhan, menyembah dia. Kita harus ingat, dia tetap manusia. Ada kemungkinan dia bisa jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ketika kita melihat seseorang jatuh dalam dosa, ketika kita melihat seseorang yang kita hormati itu jatuh dalam dosa, kita harus simpati kepada dia. Kita juga harus kasihan kepada dia. Kita harus mendoakan dia. Bukan kita menghakimi dia. Yang keempat adalah, janganlah karena kejatuhan seseorang, lalu kita meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ada orang karena melihat orang lain jatuh, lalu dia tinggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Padahal yang jatuh itu manusia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, janganlah karena kejatuhan seseorang yang membuat kita kecewa, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Manusia boleh jatuh, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita dari pelajaran ini. Suatu hal yang penting kita lihat bahwa Yohanes begitu rohani pun masih bisa jatuh, ragu-ragu dia. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan meneguhkan dia, akhirnya dia tetap setia. Kalau kita baca seterusnya dalam Alkitab, dia akhirnya mati di penjara karena dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Dia tetap setia kepada Tuhan walaupun dia harus di dalam penjara sampai dia mati. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dari peristiwa Yohanes Pembaptis ini kami melihat manusia masih bisa jatuh di dalam kelemahan. Oleh sebab itu, ketika kami melihat orang jatuh dalam kelemahan, kami harus waspada. Kami tidak boleh menyanjung seseorang seperti dewa, seperti Tuhan. Tetapi kami harus menyadari, setinggi-tinggi rohani seseorang, dia tetap adalah manusia. Oleh sebab itu, Tuhan tolong kami, jangan menilai seseorang melebihi apa yang patut dinilai. Terima kasih Tuhan. Kami doakan, kalau ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa, kami mohon kasihan mereka, pimpinan mereka kembali kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita, sampai bertemu di kesempatan yang lain.